Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahli Rizky dari kelas Teknik Informatika 2024C dengan NIM 24051204070. Pada video kali ini saya ingin mensimulasikan routing dinamik OSPF di GNS3. Jadi yang pertama yaitu untuk pembuatan topologinya kurang lebih seperti gambar seperti ini, dan saya sudah membuatnya seperti ini. Kalau bisa untuk dihubungkannya sama, jadi ini ether 1, ini ether 0, ini 2, ini 3, ini 0. Jadi diusahakan sama dulu ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita run langsung aja, kita run semua. Setelah itu kita setting IP address. Setting IP address yang pertama pada PC 1 atau PC 2 boleh. Jadi bisa IP addressnya bisa manual, diisi manual. Kalau topologinya udah sama, tinggal copy ini dan ke new terminal. Nah, setelah nanti enter di new terminal, maka di address listnya sudah langsung ada. Untuk router 1 ini kan terisi ada dua PC 1 dan PC 2, jadi kita memasukkannya di salah satu PC aja. Dan untuk selanjutnya adalah router 2 berarti berada di PC 3. Dan untuk addressnya masih sama seperti tadi, bisa manual bisa langsung, nanti hasilnya sama seperti ini. Ini saya sudah masukkan juga. Dan untuk router 3 berada di PC 4 atau web servernya. Di sini saya sudah memasukkannya juga. Setelah itu kita masukkan routing OSPF-nya. Sama dengan setting IP address-nya, bisa melalui new terminal. Dan untuk melihatnya berada di routing dan ini OSPF di network. Nah, di sini kalau sudah diisi maka tampilannya seperti ini. Ini untuk router 3 yang berada di PC 4 atau web server. Dan ini yang ada di router 1 sama, router 2 berada di PC 3. Nah, kalau sudah semua diisi, selanjutnya yaitu pergi ke web servernya atau PC 4. Di sini saya menamakan PC 4. Setelah itu pergi ke Windows Explorer-nya. Nah, sebelumnya kalian harus mendownload SAMBIWI dengan versi 8.2.6. Nah, itu kalian install di sini. Setelah terinstall, tampilannya akan seperti ini, dan kalian start di Apache-nya aja. Setelah itu kalian edit untuk tampilan webnya di local disk, di SAM, terus htdocs. Setelah itu di index.html. Di sini nanti ada dua indeks HTML dan indeks PHP. Kalian ubah namanya indeks PHP ini menjadi indeks/apa gitu, atau dihapus juga bisa. Di sini saya rename menjadi index_old. Dan di indeks HTML ini saya sudah menuliskan format dari websitenya akan menampilkan apa. Di sini di bodinya heading 1 selamat datang di website, heading 2-nya oleh nama saya. Nah, itu kalian Ctrl S untuk save dan close saja, close. Nah, itu kita coba di Firefox-nya dengan IP-nya 43, IP dari routernya. Nah, di sini langsung muncul selamat datang di website oleh nama saya.
Setelah itu kita coba akses web tersebut dari PC 1, PC 2, PC 3 menggunakan 4343.1. Kita coba di PC 1. Empat tiga titik satu. Di PC 1 bisa menampilkan websitenya. Untuk PC 2 4343.1. Di PC 2 juga bisa menampilkan, dan yang terakhir di PC 3 4343.1. Nah, di PC 3 juga bisa menampilkan. Sebelumnya untuk habis setting ini tadi, habis setting IP address dan OS dan OSPF-nya tadi, kita bisa masukin IP-nya melalui di sini, masukin manual, atau bisa dimasukin melalui IP DHCP server. Nah, di sini kalau DHCP server dia dinamis, kalau dimasukin manual statik. Jadi kalau DHCP server di sini yang dinamis bisa membuat IP gateway dan subnet masknya otomatis ada gitu. Jadi di sini saya menggunakan DHCP server pada semua PC. Jadi caranya tuh tinggal kita pergi ke IP DHCP server, ke DHCP setup. Nah, di sini DHCP server interface-nya ubah di jalan ini. Jadi PC-nya nyambung ke router tuh lewat jalur router apa. Di sini kan E2 tuh sama aja dengan Ether 3 karena di sini mulai dari 0, di Winbox-nya mulainya dari 1, jadi 1 2 3, ini 3, ini 4, ini 3. Jadi dari PC 1 nanti settingnya DHCP server melalui Ether 3, dan untuk PC 2 melalui Ether 4. Dan kalian tinggal next aja terus, dan nanti muncul seperti ini, muncul DHCP poolnya. Nah, setelah itu kalian ke PC 4 dulu untuk mendapatkan IP dari klien. Di sini DHCP klien untuk menyambungkan ke internet gitu. Jadi kita perlu DHCP klien, terus firewall NAT, dan satu lagi itu udah dua ini, DHCP klien dan firewall. Jadi untuk mendapatkan DHCP klien, kalian tinggal ini Ethernet berapa yang menghubungkan ke wifi-nya. Router yang menghubungkan ke wifi-nya berada di Ether berapa? Di sini 1 2 3 4, di Ether 4. Jadi di sini saya menggunakan Ether 4 ke internetnya. Itu centang semua, oke. Itu nanti akan mencari IP sendiri. Kalau nggak bisa, ubah dulu di VirtualBox-nya pada adapter 4 jadi bridge adapter, di router 3 di adapter 4 jadi bridge, dan nanti akan muncul IP-nya. Nah, seperti itu. Setelah muncul IP-nya, pergi ke firewall, ke NAT, habis itu tambahin chain-nya menjadi srcNAT dan out-nya di Ether 4, serta action-nya menjadi masquerade.
klik OK dan udah. Nanti saat menjalankan web di PC lain akan berhasil. Setelah itu untuk menamai webnya menjadi nama yang kita inginkan, yaitu ubah pada bagian DNS-nya. IP DNS di sini. Untuk sebelum masuk ke penamaan ini, agar internet bisa diakses oleh semua PC. Jadi nanti PC 123 tuh mengambil internetnya dari PC 4 sendiri atau web servernya. Ya tambahin ini 888 dan 888 8844. Terus setelah itu checklist allow remote request, itu pergi ke static dan ini nanti di plus tampilannya seperti ini. Namain addressnya, yaitu address dari IP dari router sendiri, ini kita masukin. Nanti oke, dan ini udah ada, ini oke. Setelah itu buat DNS tasnya ini tadi Jarcom 4343, aktifkan DNS DB123. Jadi di PC 123 nggak usah diaktifin, nggak apa-apa, karena kalau udah ngikutin caraku dari awal nggak usah diaktifin, nggak apa-apa. Tapi syaratnya yaitu di PC 4 atau web server pada OSPF-nya di bagian instances. Nah ini pada bagian instances ini kalian klik default 2 kali. Habis itu ganti nih always as type register default root jadi always as type 1. Yang aslinya never kita ubah always as type 1. Jadi semua PC nanti akan ada default internetnya melalui PC 4 atau web server ini. Jadi untuk mengambil internet harus melalui web server ini atau PC 4. Kalau udah di setting begitu, maka kita coba di PC 1 ke Firefox, kita coba jarcom.com. Nah maka akan berhasil. Begitupun dengan semuanya, dengan PC 2, PC 3, jarcom.com akan berhasil. Jadi yang penting tuh kuncinya ada di kita pakai DHCP server. DHCP server, kalau udah DHCP server pada PC 4 tadi di bagian routing OSPF-nya, terus di bagian instance-nya default-nya diaktifin di always as type 1 pada DHCP pada web servernya. Karena yang tersambung ke internet hanya web server dan PC ini udah kesambung ke web server juga, jadi nggak usah menyambungin ke internet langsung, bisa melalui web server. Setelah itu kita coba untuk kelebihan dari OSPF sendiri, dia bisa mencari jalur otomatis untuk menuju internetnya atau web server. Di sini kan tadi internetnya di web server, jadi jika ada salah satu jalur yang terputus, dia akan otomatis mencari jalur untuk menuju ke internet atau web server sendiri. Di sini kita coba, kita lihat perintahnya dulu, yaitu menu terminal, ini failover, setting interface MikroTik 86. Nah sebelum kita putus, kita pakai kode ini di semua PC agar kelihatan kalau putus atau tidak. Jadi untuk MikroTik ini, jika kita pergi ke interface, nah di sini aslinya tuh dia semua akan running. Jadi nggak ada
indikator nggak running atau kosong seperti ini. Tapi setelah dimasukin kode ini, interface Ethernet set disable running check no number 0134, nanti yang tidak terhubung dengan apa-apa, maka akan tidak ada logo R-nya atau running, jadi akan kosong. Jika tidak ditambah, maka di sini akan ada R-nya running. Di sini aku udah nambahin interface Ethernet dan hasilnya jadi seperti ini. Kalian tambahin dahulu, habis itu coba untuk kita putus salah satu jalur. Di sini kita putus jalur router 1 ke router 3. Sebentar, jadi untuk agar tahu apakah akan terputus atau tidak, di sini kita coba putus. Di sini masih running untuk Ether 2. Di sini kan Ether 2 dari router 1 dan disambung ke Ether 1 di router 3. Jadi kita lihat di router 1, kita lihat pada router 2, Ether 2. Jika diputus, maka dia akan stop. Nah, di sini tidak ada running. Dia akan stop dan kita lihat rutenya. Nah, dia akan berubah. Jadi aslinya kita lihat rutenya dulu. Aslinya rutenya seperti ini, kita tunggu. Enggak lama. Oh, ini untuk running, status runningnya udah ada lagi. Dan untuk root listnya, dia bertambah menjadi ada opsi lain jika ingin pergi ke internet jika terputus, seperti itu. Jadi kita coba putus, kita coba di command prompt dulu, kita lihat jalurnya tracer ke jarcom.com. Sini prosesnya agak lama, harusnya ini dari PC 1 ke web server melalui jalur router 1, habis itu ini jalur ini 1313, habis itu ke 3434 43 ya, ini 1313 terus 4343. Dan jika seumpama kita putus, maka jalurnya kita coba tracer jarcom.com. Hasilnya kurang lebih sama yang di atas ini. Jadi dari PC pergi ke router 1 lewat jalur router 2, jadi lewat jalur 1212, habis itu 2323, habis itu 3434. Agak lama, jadi ini habis dari PC jalur 1212, habis itu 23, habis itu 43 ini jalur dari jarcom.com nya. Ini 1212, setelah itu jalur 12 itu yang hubungan antara router 1 dan router 2. Habis itu harusnya dari router 2 ke router 3 melalui jalur 1313, 2323 ya, router 2 ke 3 itu 2323, habis itu 3 ke 4 4343, maka berhasil. Dan untuk membuktikan apakah internetnya berhasil, kita coba, ini udah ada ya, kita coba sambungin ke Google, apakah bisa. Kita coba di command prompt juga, kita ping kalau 888 dia bisa,
Kalau Google, ping google.com. Agak lama karena jalurnya tadi terputus. Kita coba di PC 3 aja yang jalurnya masih sama. Coba ping 888 nya ping google.com. Nah, dia bisa. Kenapa PC 1 tadi agak lama ya, karena kita tadi habis merubah jalurnya, kita hapus jalurnya, jadi dia mencari jalur baru dan untuk menuju ke internetnya atau web server. Di sini kalau root PC3 kan pakai jalur yang lama yang biasanya, jadi dia langsung mendapatkan jalurnya. Mungkin untuk simulasi kali ini cukup sampai segitu, sampai kita buktikan internetnya apakah bisa diakses, terus jika jalurnya diputus apakah OSPF ini berjalan dengan baik, dia akan mencari jalur sendiri apa enggak. Ternyata berhasil semua. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.